jika stres ini dibiarkan, nggak diatasi, nggak dikelola dengan baik, Mhm. maka bisa kita bayangkan pelaku kerja itu, apakah itu si bos yang milenial ini, Mhm. atau karyawan, mungkin bawahannya lah ya, Mhm. staff yang dari generasi Z ini, kalau mereka nggak mengelola stresnya, maka ini akan berpeluang menimbulkan gangguan-gangguan ke masalah-masalah psikologis, Mhm. masalah-masalah kesehatan jiwa. Mhm. Nah, biasanya yang muncul itu seperti burnout gitu. Mengapa penting membahas penyesuaian diri bos milenial dengan karyawan Gen Z dalam berinteraksi di dunia pekerjaan? Apa sih pentingnya Bu membahas topik ini, Bu? Iya, jadi kita sudah sama-sama tahu lah bahwa saat ini fakta yang sangat umum, Mhm. bos milenial itu makin banyak dan generasi Z itu mendominasi lapangan pekerjaan. Mhm. Nah, artinya kita bisa membayangkan bagaimana mereka ini di pekerjaan mereka. Jadi dengan generasi yang berbeda, yang satu milenial, yang satu Gen Z gitu, Mhm. mereka tentunya memiliki karakteristik berdasarkan generasi tersebut. Nah, Mhm. karakteristik yang berbeda ini pasti juga akan menimbulkan atau memunculkan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Nah, Mmm. dengan kebutuhan yang berbeda, pasti dong akan ada friksi-friksi lah, atau Wow. konflik gitu ya. Konflik di antara mereka ini potensial menimbulkan konflik. Mhm. Kalau konfliknya nggak teratasi, konflik itu akan menimbulkan kecemasan atau stres gitu ya. Oke. Jadi menimbulkan stres baik di pihak Gen Z maupun di pihak Gen milenial. Nah, kalau nggak diatasi stresnya, inilah yang kemungkinan besar akan membuat produktivitas, yang pasti kesehatan mental setiap Gen Waduh. Z maupun Gen milenial itu menjadi terganggu. Mhm. Nah, fakta sendiri, saya coba lihat ya, ada satu penelitian lah, ada beberapa penelitian justru, Mhm. survei ya, di tahun 2020 ini, American Institute of Stress gitu, menyatakan bahwa ada 66% generasi milenial merasa tertekan di tempat kerja. Umumnya itu karena merasa tidak bisa mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Nah, Mmm. survei lainnya gitu menyatakan bahwa 73% gen milenial ini merasa stres. Mhm. Dan penyebab utamanya ini karena tidak puas nih, Mhm. kurang puas dengan pengembangan karir yang tidak tercapai. Oh. Oke, nah sementara survei yang lain itu tadi gen milenial, Mmm. sekarang Gen Z. Mhm. Nah untuk Gen Z, Deloitte yang konsultan ini global ya, Mhm. Deloitte global itu Mhm. di tahun 2020 menyatakan bahwa ada 44% Gen Z merasa tertekan ketika mereka merasa tidak mendapatkan fleksibilitas dalam menentukan mau bekerja di mana dan jadwal kerjanya gitu kan. Mhm. Jadi mereka pengen yang lebih fleksibel gitu. Mhm. Nah, bahkan ada lagi nih 46% dari Gen Z merasa tertekan karena merasa tidak terpenuhi ya working ini jadi WLB ya, working life balance itu Oke. nggak terpenuhi gitu. Mhm. Nah, jika stres ini dibiarkan, nggak diatasi, nggak dikelola dengan baik, Mhm. maka bisa kita bayangkan pelaku kerja itu, apakah itu si bos yang milenial ini, Mhm. atau karyawan, mungkin bawahannya lah ya, Mhm. staff yang dari generasi Z ini, kalau mereka nggak mengelola stresnya, maka ini akan berpeluang menimbulkan gangguan-gangguan ke masalah-masalah psikologis, Mhm. masalah-masalah kesehatan jiwa. Mhm. Nah, biasanya yang muncul itu seperti burnout gitu. Dan Mmm. sering sekali ada gejala-gejala ini loh, Mas Yudi. Oke. Mereka itu cemas gitu ya. Terutama Gen Z nih. Saya ada kebetulan di kantor juga tim saya itu terdiri dari saya Gen Z. sebagai Gen X ya. Gen X saya nih. Kemudian bawahan saya itu ada teman-teman saya lah ya, yang di tim saya itu ada Gen milenial. Itu Mmm. yang di level supervisor. Nah, Mmm. di bawah dia itu ada Gen Z gitu. Nah, Mhm. mereka menyatakan ketika mereka stres nih, yang Gen Z ini, mereka memang betul sangat butuh healing. Nah, kalau itu nggak terpenuhi gitu, itu kebutuhan-kebutuhan itu nggak terpenuhi gitu, terus ada stres yang nggak bisa dikelola, Mhm. maka ini potensial akan memunculkan gangguan-gangguan bahkan sampai gangguan perilaku. Oh. Nah, gejala yang paling sering muncul saat ini nih dari beberapa inilah ya dari hasil interview gitu, Mhm. Mhm. eh, anak-anak Gen Z mereka bilang
saya tuh ya sebenarnya udah pengen skip nih, nggak mau kerja nih gitu. Heeh, Tapi kan nggak mungkin. heeh. Jadi merasa merasa cemas, udah pengen nggak kerja, tapi harus kerja. Mmm, Jadi bayangin aja, masih tetap produktif sih, mhm mhm. masih tetap produktif, tapi ya itu nggak bisa menikmati pekerjaannya. Nah, di sini ini level-level awal nih. Nanti Oke. makin parahnya, ya sudah bisa jadi masalah-masalah kejiwaan yang lebih parah, misalnya nih gangguan-gangguan depresi atau gangguan gangguan fisik yang sebenarnya itu adalah psikosomatis gitu ya. Mhm mhm. Nah, itu yang menyebabkan menurut saya ini menjadi sangat penting untuk dibahas. Bagaimana mencegah terjadinya masalah-masalah yang mengganggu kesehatan mental dan kalau bisa nih mengupayakan ya kan, Mhm. mengupayakan kinerja yang lebih baik, mereka happy sekaligus produktif gitu dan ada kolaborasi yang saling menguntungkan lah, saling melengkapi. Jadi ada suasana kerja ya, budaya kerja yang sehat dan produktif gitu deh Mas Mhm. Yudi. Apakah ini menjawab pertanyaan kenapa Gen Z suka atau mudah sekali berpindah-pindah kerja ya, Bu Mondang? Jadi tidak betah berlama-lama di satu pekerjaan, tadi pengen skip, kemudian akhirnya memutuskan untuk resign daripada terus memaksakan yang akhirnya depresi tadi, atau itu sebagai solusi atau seperti apa, Bu Mondang sebetulnya melihat fenomena ini? Iya, sebenarnya kan stres itu normal ya. Mhm mhm. Artinya itu tekanan yang dirasakan akibat dari suatu keadaan. Nah, pada Gen Z, umumnya mereka memang terpapar banyak informasi. Oke. Artinya kalau dikatakan banyak berarti ada informasi yang buruk maupun yang baik kan gitu. Mhm mhm. Karena informasi yang buruk pun mereka terpapar banyak oleh informasi yang buruk yang menyebabkan mereka itu memang banyak kecemasan-kecemasan. Nah, Mmm. oleh karena itu sangat wajar kalau banyak informasi dari penelitian maupun artikel-artikel yang mengatakan mereka ini menjadi generasi yang paling paling stres gitu. Mhm Nah, kalau tadi Mas Yudi tanyakan, apakah ini salah satu dianggap sebagai stress coping ya, mhm coping stresnya mhm gitu kan, penyelesaian masalahnya? Ya bisa jadi. Artinya begini, ketika dia tidak bisa merasa heal gitu ya, nggak mhm merasa sehat lagi gitu. Nah akhirnya dia dia selalu membuat ya, bukan selalu sorry, dia akan membuat keputusan ya mhm. sudah saya quit gitu. Jadi Mmm. tidak fight. Akhirnya memilih Oh. flight gitu kan. Nah jadi pindah sana pindah sini. Nah itu bisa jadi. Tetapi ada hal lain. Artinya kita juga nggak bisa memandang bahwa untuk menilai karakter seseorang atau perilaku seseorang hanya berdasarkan satu variabel, belum tentu juga. Mhm Nah, mhm. nah oleh karena itu kalau kita sekarang lagi bahas karakteristik generasi, Mhm. maka yang khas di generasi Z itu memang mereka menjadi rentan gitu Oh, dengan stres. oke. Sehingga coping stresnya itu sangat ditantang. Tapi kembali karena dengan serba instan, mereka menjadi orang-orang yang akhirnya kurang terbiasa mengatasi masalah, Mmm. sehingga sering memilih flight. Nah, memilih flight bisa jadi salah satu eh, ya itu tadi ya saya katakan skip dari pekerjaan, pengen skip tapi pengen quit juga, tapi Mhm. gimana ini tuntutan, tapi tetap merasa stres gitu. Betul betul betul. Tadi menarik ya istilah Bu Mondang ya, tidak fight malah flight ya. Iya, iya. Akhirnya mereka menjadi tapi, healing ya kalau tadi disampaikan oleh Bu Mondang bahwa mereka ingin butuh healing dengan berbagai macam tekanan yang ada. Apakah bisa dikatakan bahwa Gen Z ini cenderung apa bisa dikatakan lebih apa ya, lebih manja karena tidak kurang fight-nya dibandingkan generasi sebelumnya atau seperti apa sih Bu Mondang? Ya, saya tidak mau bilang lebih manja ya, Oke karena oke. itu judgmental sekali ya. Jadi, Ya. tapi nggak apa-apa. Banyak yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan lebih halus dengan generasi stroberi, Ah, generasi tempe, iya iya generasi iya lembut, iya. gitu-gitu ya. Mhm. Nah, kalau saya lebih mengatakan daya tahan mereka yang kurang, resiliensinya. Oke. Jadi, wah ini bisa panjang nih Mas Yudi. Wah. Nanti kita bisa bahas pola asuh mereka lah seperti apa gitu. Karena kembali bukan cuma karakteristik generasi itu yang menentukan perilaku kan. Mhm Nah, mhm. tapi bahwa mereka memang umumnya rentan terhadap stres karena tadi paparan informasi yang buruk itu banyak sekali. Lalu mereka juga mengkhawatirkan banyak hal di masa depan. Ya kan mereka masih panjang nih umurnya nih ya. Betul betul. Jadi masih masih mungkin kalau saya nggak sekhawatir itu gitu ya. Heeh. Kalau mereka dengan ini dengan iklim yang informasi iklim yang buruk lah dengan perang di mana-mana gitu kan Mhm. dengan situasi dunia yang menggelisahkan mereka bisa jadi kekhawatiran mereka lebih besar dari kita dari saya Mmm. mungkin Mas Yudi tuh masih milenial lah ya Milenial. Heeh heeh. ya Oke. nah
Ya, kalau ke saya, X dan apalagi baby boomer gitu ya, mungkin nggak sekhawatir itu. Oh, Nah, artinya mereka memang jadi rentan, sementara itu tadi, dengan pola asuh yang saat ini, fasilitas yang sangat mudah didapat gitu betul. ya, orang tua cenderung banyak waktu untuk memonitor anaknya. Jadi banyak sekali pola asuh yang chopper parenting, itu Mhm, yang pola asuh yang, ini jadi kemana-mana nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Iya, Menarik nih, oke. Bu. Iya, jadi apa pola asuh yang dilahirkan, yang muncul di zaman-zaman belakangan ini gitu ya, Mhm, itu bersamaan dengan generasi Z, pertumbuhan generasi Z, mhm. yang akhirnya orang tua itu cenderung untuk seperti chopper gitu, helikopter, mau Mmm, monitor, oh, jadi mencegah anaknya jangan sampai ini deh, jangan sampai menghadapi masalah deh gitu. oke. Jadi orang tua cenderung langsung memberikan solusi, bahkan mencegah masalah terjadi gitu. Jadi nggak perlu solusi, jadi mencegah masalah terjadi. Nah, Mhm, dan dengan fasilitas yang semakin mudah didapat, semua informasi yang instan gitu. Jadi mereka tidak terlatih, bukan manja, mhm. tidak terlatih untuk melakukan problem solving menghadapi tantangan seperti yang dihadapi generasi sebelumnya. Itu sih menurut Wow. pandangan saya. Menarik sekali tadi insight-nya ya, Bu Mondang, luar biasa penjelasannya. Saya sampai, ya betul sekali ya yang tadi disampaikan Bu Mondang.